Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1-20. Wahyu Yeshua HaMasiah yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya, Yohanes, yang telah memberi kesaksian firman Elohim dan kesaksian Yeshua HaMasiah, sebanyak yang telah dia lihat. Berbahagialah siapa yang membaca, dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yohanes, kepada ketujuh kehilat di Asia, anugerah dan damai sejahtera bagimu, dari Dia, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yeshua HaMasiah, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati dan pemimpin raja-raja di bumi. Bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapa-Nya, bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, dan mereka yang telah menikam Dia serta semua suku di bumi akan meratap karena Dia. Ya, amin. Yahweh berfirman, Aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Aku, Yohanes, yang juga saudaramu dan teman sekutu dalam kesukaran dan dalam kerajaan serta ketabahan Yeshua HaMasiah, berada di pulau yang disebut Patmos berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian Yeshua HaMasiah. Aku berada di dalam roh pada hari Tuhan dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, yang mengatakan, Akulah Alef Witau, yang pertama dan yang terakhir. Dan, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh kehilat di Asia, ke Efesus, dan ke Smyrna, dan ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan aku berpaling untuk melihat suara siapa yang berbicara denganku. Dan setelah berpaling, aku melihat 7 kaki pelita emas. Dan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita itu, ada orang serupa anak manusia yang memakai jubah panjang dengan di dadanya terlilit sabuk emas. Dan rambut di kepalanya putih bagaikan bulu domba, putih seperti salju, dan matanya seperti nyala api. Dan kakinya serupa tembaga yang berkilap seperti dibakar dalam tungku, dan suaranya seperti desau air bah. Dan yang di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya seperti matahari bersinar dengan kekuatannya. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, Jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya, amin, dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Tuliskanlah apa yang telah engkau lihat, dan apa yang sekarang ada, dan apa yang akan segera terjadi sesudah hal-hal ini. Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh kehilat dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh kehilat itu. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1-29. Tuliskanlah kepada malaikat kehilat Efesus, dia, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya,
yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu, ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama, dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat kehilat orang-orang Smyrna, dia, yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati tetapi sudah hidup lagi, mengatakan, Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya, juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan, malah sebaliknya mereka adalah sinagoga Satan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Pergamus, dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatanmu, serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu tahta Satan, dan engkau tetap memegang namaku dan engkau tidak menyangkali imanku, bahkan pada masa ketika Antipas, saksiku yang setia yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat setan tinggal. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikurbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula, engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus, yang aku benci. Bertobatlah, dan jika tidak, aku segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang telah disembunyikan dan aku akan memberikan batu putih kepadanya dan pada batu itu tertulis nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali dia yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, dan kasih, dan pelayanan, dan iman, dan ketabahanmu, dan sungguh, perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Izebel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikurbankan kepada berhala.
Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzina dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh kehilat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai Satan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun, apa yang kamu miliki, peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi seperti bejana tanah liat mereka diremukkan sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Sardis, dia, yang memiliki 7 roh Elohim dan ke-7 bintang, mengatakan hal-hal ini, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, yaitu engkau mempunyai nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka yang selebihnya, yang hampir mati. Sebab aku tidak menemukan perbuatanmu yang diselesaikan di hadapan Elohim. Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah, dan bertobatlah. Jika kemudian, kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Engkau juga mempunyai beberapa nama di Sardis yang tidak mencemarkan jubah mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang, karena mereka layak. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Philadelphia, dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun menutup, dan dia menutup dan tidak seorang pun membuka, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya, karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, aku menyerahkan mereka yang dari sinagoga Satan yang menyebut dirinya sendiri sebagai orang-orang Yahudi, padahal mereka bukan, sebaliknya, mereka berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka agar datang dan menyembah di depan kakimu dan mereka akan mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau telah memelihara firman ketabahan-Ku, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku, dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi, dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku,
Yerusalem yang baru yang turun dari surga dari Elohimku, dan namaku yang baru. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh mengatakannya kepada gereja-gereja. Dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat Laodikia, Sang Amin saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim mengatakan, hal-hal ini, aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin tidak pula panas, kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku, emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak, dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di takhtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapa-Ku di takhtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah, ada sebuah pintu yang terbuka di surga, dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam Roh, dan tampaklah sebuah takhta terletak di surga, dan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan Dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis dan sardis, dan ada pelangi di sekeliling takhta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta dan di atas takhta-takhta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara. Dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan takhta itu, itulah ketujuh roh Elohim. Dan di hadapan takhta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah takhta itu serta di sekeliling takhta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakangnya. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu akan memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di takhta itu, dan mereka menyembah kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Yahweh,
Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 5 ayat 1-14. Dan aku melihat di sebelah kanan Dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah kitab yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya, yang telah dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat yang memberitakan dengan suara yang keras, siapakah yang layak untuk membuka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya. Dan tidak seorang pun yang ada di dalam surga, atau di atas bumi, ataupun di bawah bumi, sanggup untuk membuka kitab itu ataupun melihatnya. Dan aku menangis terseduh-seduh karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka dan membaca kitab itu ataupun melihatnya. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, "Janganlah menangis. Lihatlah, singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 meterainya." Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk hidup itu dan di tengah-tengah para tua-tua itu, ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Dan dia datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, "Layaklah Engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab Engkau sudah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau sudah membeli kami bagi Elohim, dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi." Dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara, banyak malaikat di sekeliling takhta dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu, yang berkata dengan suara nyaring, "Layaklah anak domba yang telah disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat." Dan aku mendengar segala ciptaan yang ada di dalam surga dan di bumi dan di bawah bumi, dan apa yang ada di atas laut serta semua yang ada di dalamnya yang berkata, "Berkat dan hormat dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan ke-24 tua-tua itu tersungkur dan menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 6 ayat 1-17. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda putih dan Dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan Dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar Dia dapat menaklukkan. Dan ketika Dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dan kepada Dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi, juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain, dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Dan ketika Dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, "Marilah dan lihatlah." Dan aku melihat, dan lihatlah,
seekor kuda hitam dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu, yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda hijau pucat dan dia yang menunggang di atasnya, namanya kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas 1/4 bumi dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan kematian dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, sampai kapan, ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih. Dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai akan terpenuhinya jumlah mereka, sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka, yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Dan aku melihat, ketika dia membuka meterai yang ke-6, dan lihatlah, gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut dan bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena diguncang oleh angin kencang. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan orang-orang kaya dan perwira-perwira dan mereka yang berkuasa dan setiap hamba dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka Anak Domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba dan siapakah yang dapat bertahan? Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-17. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi yang memegang keempat mata angin bumi sehingga angin tidak dapat berhembus di atas darat, tidak juga di atas laut, maupun di atas setiap pohon. Dan aku melihat malaikat lain muncul dari arah terbitnya matahari dengan memegang meterai Elohim yang hidup. Dan dia berteriak dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang kepada mereka telah ditetapkan bagi mereka untuk merusak darat dan laut dengan mengatakan, jangan kamu merusak darat, atau laut, ataupun pepohonan, sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan, 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Dari suku Yehuda 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Gad 12.000 orang yang dimeteraikan. Dari suku Asher 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Naftali 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Manase 12.000 orang yang dimeteraikan. Dari suku Simeon 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Lewi 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Isahar 12.000 orang yang dimeteraikan. Dari suku Zebulon 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Yusuf 12.000 orang yang dimeteraikan, dari suku Benyamin 12.000 orang yang dimeteraikan.
Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah, suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba itu, dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring seraya berkata, "Keselamatan bagi Dia yang duduk di atas takhta, yaitu Elohim kita, dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri di sekeliling takhta dan para tua-tua dan keempat makhluk hidup itu, dan mereka tersungkur dengan wajahnya di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim, seraya berkata, "Amin. Berkat dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, "Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang?" Dan aku berkata kepadanya, "Tuan, Engkau sudah tahu." Dan dia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah Anak Domba. Sebab itu, mereka ada di hadapan takhta Elohim dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan Dia yang duduk di atas takhta itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan tidak akan pernah haus lagi, bahkan matahari ataupun segala macam panas, sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab Anak Domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka." Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1-13. Dan ketika Dia membuka meterai yang ketujuh, terjadilah kesunyian di surga selama setengah jam. Dan aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Dan datanglah malaikat yang lain, dan dia berdiri di depan mezbah seraya memegang pedupaan emas. Dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak supaya dia dapat mempersembahkannya bersama doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan takhta itu. Dan asap dupa itu membubung bersama doa-doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu di hadapan Elohim. Dan malaikat itu mengambil pedupaan itu, dan dia mengisinya dengan api mezbah itu, dan dia melemparkannya ke bumi. Dan terjadilah suara gemuruh dan guntur-guntur, dan kilat-kilat, dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu mempersiapkan dirinya sendiri agar mereka dapat meniup sangkakala. Dan malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api yang bercampur dengan darah, dan itu dilemparkan ke bumi, dan sepertiga pepohonan terbakar musnah, dan semua rumput hijau terbakar musnah. Dan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung besar yang terbakar dengan api dilemparkan ke laut, dan sepertiga laut itu menjadi darah. Dan dia mematikan sepertiga ciptaan yang mempunyai jiwa yang ada di laut, dan sepertiga kapal-kapal dihancurkan. Dan malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang besar yang terbakar seperti obor jatuh dari langit, dan dia jatuh ke atas sepertiga sungai-sungai dan ke atas sumber-sumber air. Dan nama bintang itu disebut Absintus, dan sepertiga air itu berubah menjadi kepahitan, dan banyak orang mati oleh air itu karena mereka telah dipahitkan. Dan malaikat keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari mereka menjadi gelap, dan siang sepertiganya tidak akan terang,
dan seperti itu pula malam. Dan aku melihat, dan aku mendengar, ada seorang malaikat yang terbang di tengah langit seraya berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang tinggal di bumi karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang tersisa, yang akan segera meniup sangkakalanya." Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 9 ayat 1-21. Dan malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Dan kepadanya telah diberikan kunci ke sumur Abisos. Dan dia membuka sumur Abisos itu, dan asap membubung dari lubang itu seperti asap dari tungku yang besar. Dan matahari dan angkasa dijadikan gelap karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke bumi. Dan kepada mereka diberikan wewenang sebagaimana kalajengking di bumi memiliki wewenang. Dan kepada mereka dikatakan agar jangan merusak rerumputan di bumi ataupun segala yang hijau ataupun semua pepohonan, kecuali hanya orang-orang yang tidak memiliki meterai Elohim di dahinya. Kepada mereka juga ditetapkan agar tidak membunuh mereka tetapi agar disiksa selama 5 bulan, dan siksaan mereka seperti siksaan kalajengking ketika menyengat manusia. Dan pada hari-hari itu, manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Dan wujud belalang-belalang itu adalah serupa kuda-kuda yang dipersiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka seperti ada mahkota serupa emas dan wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah manusia. Dan mereka mempunyai rambut seperti rambut wanita dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan mereka mempunyai tutup dada seperti tutup dada dari besi, dan bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi kereta-kereta kuda dengan banyak kuda yang berpacu menuju peperangan. Dan mereka mempunyai ekor serupa kalajengking dan ada sengat-sengat pada ekornya dan wewenang mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat Abisos, nama Ibrani baginya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani dia mempunyai nama Apolion. Celaka yang pertama telah berlalu, lihatlah, masih akan datang 2 celaka sesudah ini. Dan malaikat yang keenam meniup sangkakala. Dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Elohim, yang berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di sungai Efrat yang besar." Dan keempat malaikat itu dilepaskan, mereka yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Dan jumlah bala tentara berkuda itu ada 20.000 laksa, dan aku mendengar jumlah mereka. Dan demikianlah aku melihat dalam penglihatan, kuda-kuda dan mereka yang menunggang di atasnya yang mengenakan tutup dada merah api dan merah kehitam-hitaman dan kuning belerang. Dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga hal ini, sepertiga manusia terbunuh, oleh api dan oleh asap dan oleh belerang yang keluar dari mulut mereka. Sebab wewenang mereka ada pada mulut mereka dan pada ekor mereka, karena ekor mereka serupa ular yang memiliki kepala, dan dengan itu mereka menyakiti. Namun sisa manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu, mereka bahkan tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak boleh menyembah roh-roh jahat, dan berhala-berhala emas, dan perak, dan perunggu dan batu dan kayu yang bahkan tidak mampu baik untuk melihat, maupun mendengar ataupun berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan-pembunuhan mereka, maupun dari sihir-sihir mereka, maupun dari percabulan mereka,
atau dari pencurian-pencurian mereka. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1-11. Dan aku melihat malaikat lain yang kuat, yang turun dari surga dengan diselubungi awan, dan di atas kepalanya ada pelangi, dan wajahnya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api. Dan di tangannya, dia memegang sebuah kitab kecil yang telah dibuka. Dan dia meletakkan kakinya yang kanan di atas laut dan yang kiri di atas darat. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring sama seperti singa mengaum, dan ketika dia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya sendiri-sendiri. Dan ketika ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya sendiri-sendiri, aku akan segera menuliskan, dan aku mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, meteraikanlah apa yang ketujuh guru itu telah mengatakannya, dan jangan menuliskannya. Dan malaikat yang aku lihat berdiri di atas laut dan di atas darat, ia mengacungkan tangannya ke langit. Dan dia bersumpah demi Dia yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan hal-hal yang ada di dalamnya, serta bumi dan hal-hal yang ada di dalamnya, juga laut dan hal-hal yang ada di dalamnya, bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ketujuh akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim harus digenapi sebagaimana Dia telah memberitakannya kepada para hambanya sendiri, yaitu para nabi. Dan suara yang aku dengar dari surga adalah yang berbicara lagi denganku, dan yang mengatakan, pergilah, ambillah kitab kecil yang telah dibuka di tangan malaikat yang sedang berdiri di atas laut dan di atas darat itu. Dan aku pergi ke arah malaikat itu sambil berkata kepadanya, berikanlah kitab kecil itu kepadaku. Dan dia berkata kepadaku, ambillah dan makanlah dia, dan dia akan memahitkan perutmu, tetapi di dalam mulutmu akan manis seperti madu. Dan aku mengambil kitab kecil itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan di dalam mulutku ia manis seperti madu, tetapi ketika aku memakannya perutku dipahitkan. Dan dia berkata kepadaku, haruslah engkau bernubuat lagi atas kaum, dan bangsa, dan bahasa, dan banyak raja. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1-19. Dan kepadaku diberikan sebatang bulu serupa tongkat pengukur dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim, dan mezbahnya, dan mereka yang menyembah di dalamnya. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus, dan janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan pakaian kabung. Mereka inilah dua pohon zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di hadapan Elohim seluruh bumi. Dan jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, api akan keluar dari mulut mereka dan memakan habis mereka yang memusuhinya. Dan jika ada orang yang ingin mencelakai mereka, secara itulah dia harus dibunuh. Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak mengirim hujan pada hari-hari mereka bernubuat dan mereka memiliki otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana, sesering yang sekiranya mereka inginkan. Dan ketika mereka menggenapi kesaksian mereka, binatang buas yang muncul dari Abisos akan melakukan peperangan dengan mereka dan dia akan menaklukkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan ada di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan. Dan dari kaum dan suku dan bahasa dan bangsa, mereka akan melihat mayatnya selama 3,5 hari dan mereka tidak mengizinkan mayatnya itu diletakkan di dalam kubur.
Dan mereka yang tinggal di bumi akan bersukacita atasnya dan mereka akan bergembira dan akan mengirim hadiah seorang terhadap yang lain, karena kedua nabi itu telah menyiksa mereka yang tinggal di bumi. Dan setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Elohim masuk ke dalam diri mereka dan mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri dan ketakutan besar menimpa atas orang-orang yang melihat mereka. Dan mereka mendengar suatu suara nyaring dari langit yang mengatakan kepada mereka, "Naiklah ke sini." Dan mereka naik ke langit di dalam awan, dan yang memusuhinya melihat mereka. Dan pada jam itu, terjadilah suatu gempa yang dahsyat dan 1/10 dari kota itu roboh, dan dalam gempa itu terbunuh 7.000 nama manusia. Dan yang selebihnya menjadi takut, dan mereka memberikan kemuliaan kepada Elohim surga. Celaka yang kedua telah berlalu, dan lihatlah, celaka yang ketiga akan datang segera. Dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, "Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang sedang duduk di tahtanya di hadapan Elohim, mereka tersungkur dengan wajahnya, dan mereka menyembah Elohim. Dengan mengatakan, "Kami berterima kasih kepada Engkau, ya Yahweh, Elohim penguasa semesta, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, karena Engkau menggenggam kuasa-Mu yang besar itu dan Engkau memerintah. Dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murka-Mu datang, dan saatnya orang-orang mati dihakimi, dan memberikan upah kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, dan kepada orang-orang kudus dan kepada orang-orang yang takut akan nama-Mu, kepada yang kecil dan kepada yang besar, dan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi." Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di tempat kudusnya, dan terjadilah kilat-kilat, dan suara gemuruh, dan guntur-guntur, dan gempa bumi, serta hujan es yang dahsyat. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-17. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit, seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan dia melemparkan mereka ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya bila mana dia telah melahirkan anaknya, naga itu dapat menelannya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim, agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu berperang, juga para malaikatnya. Tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di surga. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga,
sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita, yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Sebab itu bersukacitalah surga dan mereka yang berdiam di dalamnya. Celakalah mereka yang menempati darat dan laut, karena si Satan telah turun kepadamu dengan membawa kemarahan besar, sebab mengetahui bahwa dia mempunyai waktu hanya sedikit. Dan ketika naga itu melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar supaya dia dapat terbang menuju padang gurun, ke tempatnya, di mana di sana dia diberi makan selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, jauh dari hadapan ular itu. Dan ular itu menyemburkan air dari mulutnya seperti sebuah sungai di belakang wanita itu, supaya air itu dapat membuat wanita itu hanyut. Dan bumi memberi pertolongan kepada wanita itu, dan bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang naga itu telah menyemburkan dari mulutnya. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 13 ayat 1-18. Dan aku berdiri di atas pasir tepi laut. Dan aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari laut, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas tanduknya ada 10 mahkota, dan pada kepala-kepalanya ada nama hujatan. Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan wewenang yang besar. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati, tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan, dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu, mereka juga menyembah binatang buas itu, dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Dan dia membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim, untuk menghujat namanya dan kemahnya dan mereka yang berdiam di surga. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan. Jika seseorang mengumpulkan tawanan, dia pergi menuju penawanan. Jika seseorang membunuh dengan pedang, seharusnyalah dia dibunuh dengan pedang. Ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi. Dan dia memiliki 2 tanduk, serupa dengan seekor anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Dan dia melakukan tanda-tanda yang luar biasa, sehingga dia juga dapat membuat api turun dari langit ke bumi di hadapan orang-orang.
Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas itu dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi dia hidup. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara. Dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu, agar mereka dapat dibunuh. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu, siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 14 ayat 1-20. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba yang berdiri di atas bukit Zion dan bersama dia ada 144.000 orang, yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari surga, seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan takhta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia, sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan takhta Elohim. Dan aku melihat malaikat yang lain yang terbang di tengah langit, yang mempunyai Injil kekal untuk menginjili mereka yang tinggal di bumi dan setiap bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan kepadanya, karena waktu penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. Dan malaikat yang lain mengikutinya seraya berkata, sudah runtuh, Babilon kota yang besar itu, karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas percabulannya. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim, yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Dan asap siksaan mereka membubung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus, inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati, yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata, bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Dan aku melihat, dan lihatlah,
suatu awan putih dan di atas awan itu ada yang duduk, yang serupa anak manusia yang mempunyai mahkota emas di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Dan malaikat lain keluar dari tempat kudus seraya berteriak dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena waktumu telah tiba untuk menuai sebab tuaian di bumi sudah matang. Dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke bumi, dan bumi dituainya. Dan keluarlah malaikat lain dari tempat kudus yang di surga, sambil ia juga memegang sabit yang tajam. Juga keluarlah malaikat lain dari mezbah yang memiliki otoritas atas api. Dan dia memanggil dengan teriakan nyaring kepada yang memegang sabit tajam itu seraya berkata, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan kumpulkanlah tandan-tandan anggur dari bumi, karena anggurnya telah masak. Dan malaikat itu mengayunkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan anggur dari bumi, dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur amarah Elohim yang dahsyat. Dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota itu, dan darah mengalir dari pemerasan anggur itu sampai setinggi kekang kuda, sejauh 1.600 stadia. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1-8. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, yang besar dan ajaib, 7 malaikat yang memegang 7 bencana yang terakhir, karena kemarahan Elohim telah digenapi di dalamnya. Dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api, dan mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya dan atas tandanya dan atas bilangan namanya, yang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Elohim itu, dan nyanyian anak domba, seraya berkata, besar dan ajaiblah karya-karyamu, ya Yahweh, Elohim penguasa semesta, adil dan benarlah jalan-jalanmu, Raja orang-orang kudus. Siapakah yang dapat sama sekali tidak takut akan Engkau dan memuliakan namamu, ya Yahweh? Sebab hanya Engkaulah yang kudus, karena segala bangsa akan datang dan menyembah di hadapan Engkau, karena keadilan-Mu telah dinyatakan. Dan setelah hal-hal itu aku melihat, dan tampaklah, tempat suci tabernakel kesaksian di surga telah terbuka. Dan keluarlah ketujuh malaikat yang memiliki 7 bencana dari tempat kudus itu dengan berpakaian linen yang bersih dan cemerlang dan dengan dililiti sabuk emas sekeliling dadanya. Dan satu dari keempat makhluk hidup itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan emas yang penuh berisi amarah Elohim yang hidup selama-lamanya. Dan tempat kudus itu dipenuhi asap dari kemuliaan Elohim dan dari kuasanya. Dan tidak seorang pun berkuasa untuk masuk ke dalam tempat kudus itu sampai ketujuh bencana dari ketujuh malaikat itu telah digenapi. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 16 ayat 1-21. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari tempat kudus, yang berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah cawan-cawan amarah Elohim ke bumi. Dan yang pertama pergi dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Dan terjadilah borok yang buruk dan jahat pada manusia yang mempunyai tanda binatang buas itu dan mereka yang menyembah kepada ikonnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke laut. Dan terjadilah darah seperti orang mati, dan matilah semua jiwa yang hidup di dalam laut itu. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke sungai-sungai dan ke sumber-sumber air, dan terjadilah darah. Dan aku mendengar malaikat air itu yang berkata, Engkau adil, ya Yahweh, yang ada, yang telah ada dan yang akan datang, karena Engkau telah menghakimi hal-hal ini. Sebab mereka menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, dan Engkau telah memberikan darah kepada mereka untuk minum, sebab mereka itu pantas.
Dan aku mendengar yang lain, dari mezbah itu, yang berkata, "Benar, ya Yahweh, Elohim penguasa semesta, benar dan adillah penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya ditetapkan untuk membakar manusia dengan api. Dan manusia terbakar oleh panas yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Elohim yang mempunyai otoritas atas bencana-bencana itu, tetapi mereka tidak bertobat untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Dan malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang buas itu. Dan terjadilah, kerajaannya itu menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka oleh karena rasa sakit. Dan mereka menghujat Elohim di surga oleh karena rasa sakit mereka dan oleh karena luka-luka mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yakni sungai Efrat, dan airnya menjadi kering, sehingga jalan bagi raja-raja dari terbitnya matahari dapat dipersiapkan. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang buas dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis serupa katak. Untuk pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh penduduk bumi guna mengumpulkan mereka ke dalam peperangan hari itu, hari besar Elohim penguasa semesta, karena mereka adalah roh-roh jahat yang mengadakan tanda-tanda. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memelihara jubahnya sehingga dia tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Dan dia mengumpulkan mereka di tempat yang disebut dalam bahasa Ibrani, Har Megiddo. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan suatu suara nyaring keluar dari tempat kudus surga, dari takhta itu, seraya berkata, "Sudah terjadi." Dan terjadilah gemuruh dan guntur dan kilat, juga terjadi gempa bumi yang dahsyat sebagaimana yang belum pernah terjadi sejak terjadinya manusia di muka bumi, suatu gempa yang sangat hebat dan dahsyat. Dan terjadilah, kota yang besar itu menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa runtuh. Dan Babylon yang besar itu diingat di hadapan Elohim, untuk memberikan kepadanya cawan anggur kemarahan murkanya. Dan setiap pulau menghilang, dan gunung-gunung tiada didapati. Dan hujan es yang besar, seukuran 1 talenta, jatuh dari langit ke atas manusia, dan manusia menghujat Elohim karena bencana hujan es itu, sebab sangat besarlah bencananya. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1-18. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan dia berbicara denganku, seraya mengatakan kepadaku, "Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak. Yang dengannya para raja di bumi telah melakukan percabulan dan mereka yang mendiami bumi telah dibuat mabuk oleh anggur percabulannya. Dan dia membawa aku dalam roh ke padang gurun. Dan aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang buas merah padam yang penuh dengan nama-nama hujatan, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah padam dan dihiasi dengan emas dan batu permata dan mutiara, sambil memegang cawan emas di tangannya yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis, Rahasia, Babylon yang besar, ibu dari para pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat wanita itu, yang mabuk oleh karena darah orang-orang kudus dan oleh karena darah saksi-saksi Yeshua. Dan ketika melihatnya, aku merasa sangat keheranan. Dan malaikat itu berkata kepadaku, "Mengapa engkau heran?
Aku akan mengatakan kepadamu rahasia wanita itu dan binatang buas yang mendukungnya, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Binatang buas yang engkau lihat, dia pernah ada dan sekarang tidak ada, tetapi dia akan segera muncul dari Abisos, dan menuju kepada kebinasaan, dan orang-orang yang berdiam di muka bumi, yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia, mereka akan heran sambil melihat binatang buas itu, yaitu yang pernah ada, dan sekarang tidak ada, sekalipun dia ada. Inilah pikiran yang mempunyai hikmat, 7 kepala adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk di atasnya. Dan ada 7 raja, yang 5 telah jatuh, dan yang 1 sekarang ada, yang lain belum datang. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang ke-8, dan dia berasal dari yang 7 itu, dan dia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan, tetapi mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama binatang buas itu. Mereka ini mempunyai satu tujuan, bahkan kuasa dan wewenang mereka akan menyerahkannya kepada binatang itu. Mereka ini akan berperang dengan anak domba dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan para tuan dan raja para raja, dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Dan dia berkata kepadaku, air yang engkau lihat itu, tempat pelacur itu duduk, adalah kaum dan kerumunan orang dan bangsa dan bahasa. Dan 10 tanduk yang telah engkau lihat di atas binatang buas itu, mereka ini akan membenci pelacur itu, dan akan membuatnya terbuang dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan akan membakarnya dengan api. Sebab Elohim telah menempatkan ke dalam hati mereka untuk melaksanakan tujuannya dan untuk membuat satu tujuan serta untuk memberikan kerajaan mereka kepada binatang buas itu sampai firman Elohim telah digenapi. Dan wanita itu, yang telah engkau lihat, adalah kota besar yang mempunyai pemerintahan atas raja-raja di bumi. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 18 ayat 1-24. Dan sesudah hal-hal ini, aku melihat malaikat yang turun dari surga, yang mempunyai otoritas yang besar dan bumi telah diterangi oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babylon yang besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya, dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. Dan aku mendengar suara lain dari surga, yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Sebab dosa-dosanya telah mengikuti sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat kesalahan-kesalahannya. Balaslah kepadanya sebagaimana dia juga telah membalas kepadamu, dan gandakanlah kepadanya 2 kali lipat sesuai dengan perbuatannya. Ke dalam cawan yang telah dia campurlah baginya 2 kali lipat. Sebanyak ia memuliakan dirinya sendiri dan hidup dalam kemewahan, sebesar itu pula berilah kepadanya siksaan dan perkabungan. Sebab, ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta sebagai ratu dan aku bukanlah seorang janda dan aku sama sekali tidak melihat perkabungan. Sebab itulah bencana-bencananya akan datang dalam 1 hari, kematian dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Elohim Yahweh yang kuat itulah yang menghakimi dia.
Dan raja-raja di bumi, yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kemewahan dengannya, akan menangisinya dan akan meratap atasnya, ketika mereka melihat asap dari pembakarannya. Dengan berdiri dari kejauhan karena takut akan siksaannya, seraya berkata, "Celaka, celakalah kota besar Babylon, kota yang kuat itu, sebab dalam 1 jam penghakimanmu datang." Dan para pedagang di bumi menangis dan berduka cita atasnya, karena tidak ada seorang pun yang membeli lagi barang-barang mereka, yaitu barang-barang emas dan perak dan batu permata dan mutiara dan kain linen halus dan kain ungu dan sutera dan kain merah tua dan segala kayu yang harum dan berbagai barang dari gading dan berbagai barang dari kayu yang sangat berharga dan tembaga dan besi dan pualam, dan kayu manis dan dupa dan minyak wangi dan kemenyan dan anggur dan minyak dan tepung halus dan gandum dan binatang-binatang beban dan domba-domba dan kuda-kuda dan kereta-kereta kuda dan tubuh-tubuh serta jiwa manusia. Dan hasil dari keinginan jiwamu telah berlalu daripadamu dan segala sesuatu yang mewah dan cemerlang telah berlalu daripadamu, dan engkau sama sekali tidak lagi menemukannya. Para pedagang barang-barang ini, yang telah menjadi kaya karenanya, akan berdiri dari jauh sebab takut siksaannya, sambil menangis dan meratap. Dan seraya mengatakan, "Celaka, celakalah kota besar yang berpakaian linen halus dan kain ungu dan kain merah tua dan yang mendandani diri dengan emas dan batu permata dan mutiara. Karena dalam 1 jam, kekayaan sedemikian besar itu telah dimusnahkan. Dan setiap nahkoda, dan setiap orang yang ada di atas kapal, dan para pelaut, dan sebanyak orang yang bekerja di laut, mereka telah berdiri dari jauh. Dan ketika melihat asap dari pembakarannya, mereka berseru sambil berkata, 'Apakah ada yang serupa dengan kota besar itu?' Dan mereka melemparkan debu ke atas kepala mereka, dan berteriak sambil menangis dan meratap seraya mengatakan, 'Celaka, celakalah kota besar yang olehnya semua yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh karena kekayaannya, karena dalam 1 jam ia telah dimusnahkan. Bersukacitalah atasnya, hai surga, dan para rasul yang kudus, dan para nabi, karena Elohim telah menjatuhkan penghakimanmu atas dia.' Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu seperti batu kilangan yang besar, dan dia melemparkannya ke dalam laut sambil mengatakan, 'Demikianlah Babylon kota besar itu akan dilemparkan dengan kekerasan, dan dia sama sekali tidak ditemukan lagi.' Dan bunyi harpa, dan para pemusik, dan para peniup seruling dan para peniup sangkakala sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. Dan setiap pakar dari setiap keahlian, sama sekali tidak ditemukan lagi di dalammu. Dan bunyi penggilingan sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu. Dan cahaya lampu, sama sekali tidak bersinar lagi di dalammu, dan suara pengantin pria dan pengantin wanita, sama sekali tidak terdengar lagi di dalammu, karena para pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi, sebab oleh sihirmu semua bangsa telah disesatkan. Dan di dalam dirinya telah ditemukan darah para nabi, dan orang-orang kudus dan semua orang yang dibunuh di muka bumi." Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 19 ayat 1-21. Dan setelah hal-hal ini, aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga, yang mengatakan, "Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh, Elohim kita. Sebab benar dan adil penghakimannya, karena dia telah mengadili pelacur besar itu, yang terus-menerus merusak bumi dengan percabulannya. Dan dia telah menuntut balas darah para hambanya dari tangannya. Dan mereka berkata untuk kedua kalinya, Haleluya!
dan asapnya membubung sampai selama-selamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk hidup itu bersungkur dan mereka menyembah kepada Elohim yang duduk di atas takhta, seraya berkata, Amin. Haleluya. Dan keluarlah suatu suara dari takhta itu sambil berkata, Pujilah Elohim kita, kamu semua para hambanya, dan kamu yang takut akan Dia, dan kamu yang kecil, dan kamu yang besar. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak, dan seperti desau air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras, yang mengatakan, Haleluya. Sebab Yahweh, Elohim penguasa semesta, memerintah. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain linen yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain linen yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkataan Elohim ini adalah benar. Dan aku tersungkur di hadapan kakinya untuk menyembah kepadanya, tetapi dia berkata padaku, awas. Jangan, aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yeshua. Menyembahlah kepada Elohim, karena kesaksian Yeshua adalah roh nubuat. Dan aku melihat surga yang terbuka, dan lihatlah, seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota, yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui, kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut, Firman Elohim. Dan bala tentara di surga mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Dan dia akan memeras di pemerasan anggur amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Dan dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya yang tertulis, Raja para Raja dan Tuhan para Tuan. Dan aku melihat seorang malaikat yang berdiri di matahari, dan dia berseru dengan suara nyaring sambil berkata kepada semua burung yang beterbangan di tengah langit, marilah dan berkumpullah bersama dalam perjamuan besar Elohim. Supaya kamu dapat memakan daging para raja dan daging para panglima dan daging para pahlawan dan daging kuda-kuda dan mereka yang duduk di atasnya dan daging semua orang, baik orang merdeka maupun hamba, baik kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang buas itu dan para raja di bumi dan bala tentara mereka yang dikumpulkan untuk melakukan peperangan dengan dia yang duduk di atas kuda itu dan dengan tentaranya. Dan tertangkaplah binatang buas itu, dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah ikonnya. Selagi hidup, keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Dan mereka yang selebihnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut dia yang duduk di atas kuda itu. Dan semua burung dikenyangkan oleh daging mereka. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-15. Dan aku melihat seorang malaikat yang turun dari surga dengan memegang kunci Abisos dan sebuah rantai besar pada tangannya. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua,
yang adalah si iblis dan setan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Dan dia melemparkannya ke dalam Abisos dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sampai masa 1000 tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat. Dan aku melihat takhta-takhta dan mereka yang duduk di atasnya dan penghakiman telah diberikan kepada mereka dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasyah selama 1000 tahun. Namun orang-orang mati yang selebihnya, mereka tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasyah, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Dan bila mana masa 1000 tahun telah digenapi, setan akan dibebaskan dari penjaranya. Dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia Gog dan Magog untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan, yang jumlahnya seperti pasir di laut. Dan naiklah mereka ke atas dataran bumi, dan mereka mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Dan turunlah api dari Elohim, dari langit, dan menghanguskan mereka. Dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Dan aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya, bumi dan langit telah menghilang dan tidak didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim. Dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya. Dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua, dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-27. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari Elohim, dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, "Lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak juga perkabungan atau ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu." Dan dia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dan dia berkata kepadaku, "Sudah jadi."
Akulah Alef Wito permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu dan aku akan menjadi Elohim baginya dan dia akan menjadi anak bagiku. Namun bagi yang pengecut, juga bagi yang tidak percaya, dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, dan bagi para pesina, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Dan datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir, dan dia berbicara dengan aku seraya mengatakan, "Kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita, mempelai anak domba itu." Dan dia membawa aku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci, yang turun dari surga, dari Elohim, yang mengandung kemuliaan Elohim, dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang jernih, bagaikan kristal, dan yang memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari kedua belas suku anak cucu Israel. 3 pintu gerbang dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari sebelah selatan, dan 3 pintu gerbang dari sebelah barat. Dan tembok kota itu, yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Dan dia yang berbicara dengan aku, memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu, dan pintu-pintu gerbangnya, dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4, dan panjangnya sebesar lebarnya. Dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu, di atas 12.000 stadia, panjang dan lebar dan tingginya adalah sama. Dan dia mengukur temboknya, 144 hasta, suatu ukuran manusia, yang menjadi ukuran malaikat. Dan bahan temboknya adalah yaspis dan kota itu adalah emas murni serupa kaca yang bening. Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, fondasi yang pertama, yaspis, yang kedua safir, yang ketiga kalsedon, yang keempat zamrud, yang kelima oniks, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang ke-9 topas, yang ke-10 krisopras, yang ke-11 turkuois, yang ke-12 ametis. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, tiap-tiap satu pintu gerbang masing-masing adalah 1 mutiara. Dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya, karena Yahweh, Elohim penguasa semesta, adalah tempat kudusnya, juga anak domba. Dan kota itu tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya, dan lampunya adalah anak domba. Dan bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka ke dalamnya. Dan pintu-pintu gerbangnya sekali-kali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana. Dan mereka akan membawa kemuliaan dan hormat bangsa-bangsa ke dalamnya. Dan setiap yang najis dan yang melakukan kekejian dan dusta, sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya, kecuali mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Gilyahna atau Kitab Wahyu pasal 22 ayat 1-21. Dan dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang murni,
jernih seperti kristal, yang keluar dari takhta Elohim dan Anak Domba. Di tengah-tengah jalan rayanya, dan di sisi sini juga di sisi sana sungai itu, ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah-buahan berdasarkan bulan, yang setiap bulan menghasilkan 1 buahnya, dan daun-daun pohon itu untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Dan setiap kutub tidak akan ada lagi. Dan takhta Elohim dan Anak Domba akan ada di dalamnya, dan para hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya ada pada dahi mereka. Dan malam tidak akan ada di sana, dan mereka tidak mempunyai kebutuhan akan lampu dan sinar matahari, karena Yahweh, Elohim, menerangi mereka dan mereka akan memerintah untuk selama-lamanya. Dan dia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Yahweh, Elohim para nabi yang kudus, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada para hambanya apa yang seharusnya terjadi dengan secepatnya. Lihatlah, aku segera datang. Berbahagialah dia yang memelihara perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Dan aku, Yohanes, yang melihat dan mendengar hal-hal ini, dan ketika aku mendengar dan melihat, aku tersungkur menyembah di depan kaki malaikat itu, yang memperlihatkan hal-hal ini kepadaku. Dan dia berkata kepadaku, awas, jangan. Sebab aku adalah sesama hamba denganmu dan saudara-saudaramu para nabi dan mereka yang memelihara perkataan-perkataan kitab ini, menyembahlah kepada Elohim. Dan dia berkata kepadaku, kamu jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia tetap berbuat salah, dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis, dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil, dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap dikuduskan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alef Witau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan, dan mereka boleh masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang. Namun anjing-anjing ada di luar, juga para penyihir dan para pesina dan para pembunuh dan para penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai serta berbuat dusta. Aku, Yeshua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai kehilat-kehilatku ini. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah. Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dia yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, benar, aku datang segera. Amin, benar, datanglah, ya Tuhan Yeshua. Anugerah Tuhan kita Yeshua HaMashiach ada bersama kamu semua. Amin.